Haleluya, haleluya. Kalau siang hari ini kita boleh kembali untuk bersama-sama bergabung dalam PD Moria dan Immanuel. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana temanya pada siang hari ini seperti untuk Tuhan. Mari saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua untuk Tuhan. Karena semua itu akan membuat kita bersuka cita. Dalam pada masa pandemi ini Bapak, saudara-saudara terkasih, begitu banyaknya keluarga-keluarga anak-anak Tuhan jatuh, di mana iblis semakin gencar untuk mengganggu. Makanya saudara-saudara, mari kita mengajak teman-teman untuk kita selalu ikut dalam ibadah. Karena dengan ini kita diingatkan agar terus untuk setia dan taat, bersandar penuh mengadakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah sepanjang hari kita mau katakan bahwa hanya Yesuslah Tuhan. Mari kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan. Kita mau katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Oleh karena Tuhan, hanya kepadamu kami mengandalkan hidup kami. Hanya kepada kamu Tuhan Yesus kami mau angkat tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami Bapa. Tuhan, pimpin ibadah PD Moria dan Immanuel siang hari ini Bapa. Engkau mau hadir di tengah kami Bapa. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar waktu ini Tuhan boleh sungguh-sungguh kami mau memuji, melakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, hingga kami boleh suci kudus di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu Bapa. Bila firman itu boleh tertanam di setiap hati kami yang mendengarkan, dan kami anak-anak boleh semakin dikuatkan, boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami Bapa, dan hidup kami ini boleh senantiasa menjadi kemuliaan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan nama-Mu semakin dimuliakan, sehingga boleh semakin banyak orang mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, dipuji dan sembah, dan semua lutut berturut memuji-Mu Bapa. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Bapa, karena kami menyadari di luar daripada Engkau kami tidak akan mampu. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Bapa, yang kami mau sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami orang yang percaya mau sama-sama katakan amin. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Shalom buat semua teman-teman yang mengikuti live Instagram ibadah persekutuan doa siang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Fokus ayat firman Tuhan kita adalah di ayat yang ke-23, di mana firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Kolose pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang keempat ini berbicara tentang keunggulan daripada panggilan orang-orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen itu punya diferensiasi, punya keunggulan tersendiri. Dan itu tertulis di dalam kitab Kolose, di mana keunggulan orang Kristen adalah apa? Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita itu menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, menjadi manusia yang baru dalam Kristus ini merupakan sentral atau pokok pemberitaan dari Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan ini bukan bicara hanya soal teori, tetapi bicara soal praktek hidup, bicara soal gaya hidup, bicara soal keseluruhan hidup kita. Jadi kalau kita bicara soal manusia baru, itu bukan cuma sekedar teori, oh saya percaya kepada Kristus lalu kemudian menjadi manusia yang baru, no. Tapi ada implikasinya, ada semacam hal-hal praktis yang menjadi indikasi, menjadi semacam tanda bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan indikasi itu akan terlihat dari relasi kita dengan Allah dan dengan sesama. Jadi relasi kita dengan Allah dan sesama itu mengindikasikan, itu akan memperlihatkan bagaimana manusia baru itu kita hidupi. Apakah betul manusia baru itu telah kalau dalam istilah teknologi itu terinstal di dalam kehidupan kita. Apakah betul manusia baru itu betul-betul terinstal di dalam hidup kita, atau justru dia malah cuman sekedar tampilan doang, tapi tidak betul-betul bisa berfungsi, bekerja dengan baik dalam kehidupan kita. Nah,
Jadi kalau kita bicara soal manusia baru, Rasul Paulus menekankan hal-hal yang praktis. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang 9, Paulus mengingatkan agar kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Itu hal praktis. Segala sesuatu yang duniawi itu bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Itu kelihatan tuh indikator-indikatornya manusia, hal-hal yang duniawi yang harus kita matikan itu terlihat jelas. Seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, seperti apa sih yang dimau oleh Tuhan, bahwa kita harus mematikan keinginan duniawi. Lalu kemudian di ayat yang ke-10 sampai yang ke-17, Paulus memberikan antitesis dari sesuatu yang duniawi, yaitu manusia baru. Di ayat-ayat ini Paulus memberikan penjelasan praktis bagaimana kehidupan manusia baru di dalam Kristus. Jadi ayat 10 sampai ayat yang ke-17 dari Kolose pasal yang ketiga itu memberikan indikator atau tanda praktis manusia baru itu seperti apa, dan itu menjadi antitesis atau kebalikan daripada kehidupan duniawi. Jadi lawannya daripada manusia baru adalah kehidupan duniawi. Lalu Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose pasal 4 ayat yang pertama, itu Paulus memberikan gambaran bagaimana cara hidup manusia baru dalam Kristus berkaitan dengan relasi sesama. Jadi kalau yang tadi contoh-contoh yang saya lihat di ayat yang 5 sampai dengan ayat yang ke-17, itu adalah contoh-contoh praktis yang berkaitan dengan diri kita dengan Tuhan. Jadi dengan Allah. Bagaimana sih relasi kita dengan Allah? Bagaimana pergulatan kita sebagai orang yang menjadi manusia baru? Itu kita harus gumuli, kita persoalkan setiap hari dalam kehidupan kita. Itu harus kita perkarakan dalam hidup kita. Lalu kemudian Paulus nggak berhenti sampai di situ. Kadang-kadang orang Kristen kan kalau udah bicara soal Tuhan tuh hebat. Tapi kadang-kadang suka gagap kalau bicara soal relasi dengan sesama. Kita kadang-kadang suka gagal kalau kita bicara soal relasi dengan sesama. Ya, sesama ini bukan hanya soal dengan orang yang Kristen saja atau sesama yang menjadi percayaan sama dengan kita, tidak. Tapi siapapun manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa relasi dengan sesama itu juga salah satu indikator penting bagaimana manusia baru itu betul-betul kita hidupi. Jadi ini tidak ada ruang di dalam kehidupan orang Kristen itu menjadi ruang abu-abu. Semua sisi, semua area hidup kita itu betul-betul dikontrol oleh Tuhan, diperkarakan oleh Tuhan. Persoalan kita yang tidak kelihatan oleh manusia, tapi sama Tuhan itu kelihatan, yaitu persoalan diri kita dengan relasi kita dengan Allah. Itu digugat oleh Rasul Paulus. Lalu relasi kita yang kelihatan dengan sesama itu pun digugat. Jadi manusia baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Antara persoalan dengan Allah, dengan sesama, itu semua menyatu, whole. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Di ayat yang di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai Kolose pasal 4 ayat 1, Paulus memberikan gambaran bagaimana cara hidup manusia baru dalam Kristus berkaitan dengan relasi sesama. Khususnya, nah ini, dalam rumah tangga. Ada relasi suami istri, istri suami atau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu diberikan gambaran, diberikan semacam gugatan oleh Rasul Paulus dan nasihat oleh Rasul Paulus. Lalu yang paling penting adalah apa? Relasi Tuhan dengan hamba. Nah ini menarik. Dari beberapa ayat yang kita baca tadi, Kolose pasal 3 ayat 22 itu lumayan panjang dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau bicara soal relasi suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu tidak terlalu panjang. Tapi di ayat yang ke-22 bicara soal relasi hamba atau budak, orang yang bekerja dengan tuan, dengan majikan, dengan pimpinannya, maka di sini panjang, lumayan panjang. Sana dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lalu ayat yang ke-23 nyambung, apapun yang kamu lakukan atau perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Rasul Paulus ternyata melihat persoalan relasi dengan sesama yang paling urgent dan terlihat di kehidupan masyarakat adalah relasi antara tuan dengan hamba di jemaat Kolose kala itu. Kalau suami istri itu kan intern, keluarga doang. Bisa terlihat di luar, bisa, tapi bisa disembunyikan. Bisa dimanipulasi. Ya kan? Keluarga kita lapar, orang mungkin bisa nggak tahu. Kita bisa diem, bisa silent. Tapi kalau kita bicara relasi dengan orang di luar keluarga kita, dalam hal ini, konteks ini adalah apa? Tuan dengan hamba, dengan pekerja, dengan pimpinan, itu terlihat jelas. Dan orang akan menilai bagaimana manusia baru dalam kekristenan itu kita hidupi atau tidak. Nah, Rasul Paulus ini cerdas.
Dia hebat sekali. Kalau buat saya itu dia memberikan nasihat itu menyeluruh. Dia tidak bersikap memihak, tapi netral. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada para hamba-hamba, para pekerja, para budak kala itu. Dan ada semacam serangan dulu ketika saya sekolah, ngobrol, diskusi dengan beberapa teman-teman yang di luar Kristen. Mereka menganggap bahwa di dalam kekristenan itu melegalkan perbudakan. Ada beberapa teks di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa kekristenan itu mendukung perbudakan. Kekristenan itu mendukung kapitalisme dalam tanda kutip, mendukung perampasan hak-hak manusia apa segala macam. Karena apa? Ya buktinya itu seperti itu. Dimana kita itu kalau jadi pekerja, jadi hamba harus taat, harus tunduk, harus mutlak apa segala macam. Padahal maksud dari Rasul Paulus bukan demikian. Ketika dia memberikan pesan kepada para hamba, para budak, taatilah tuanmu, dia itu sudah memberikan sebuah pesan yang deep, yang dalam. Bukan sekedar pesan yang menjadi isu bahwa kekristenan mendukung perbudakan. Tidak. Karena di ayat selanjutnya, Rasul Paulus menegur juga para tuan supaya mengasihi, supaya memperlakukan budaknya atau anak buahnya atau pekerjanya dengan rasa takut akan Tuhan juga. Jadi nggak bisa. Di ayat yang ke-1 dibilang gini, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Artinya ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada para hamba, kepada para pekerja, bukan berarti Rasul Paulus melegalkan yang namanya perbudakan. Lalu pesan Rasul Paulus apa? Ini yang menarik. Ini yang mau saya katakan. Ini berkaitan dengan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan itu harus dimulai dari kesadaran akan bertuhan. Dari kesadaran kita akan bertuhan. Dari kesadaran kita, dari relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak orang, khususnya dalam dunia kerja, karena kita ini doa, persekutuan doa kerja, ada banyak orang berkata, orang-orang Kristen yang hidup dalam dunia kerja gitu ya, mereka bilang kayak begini. Ketika mereka tanda kutip diperlakukan tidak adil, kadang-kadang dia berpikir, dia langsung bilang begini, penghiburannya begini, nggak apa-apalah, toh yang aku lakukan Tuhan nilai kok, aku melakukan itu seperti untuk Tuhan. Dengar baik-baik, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan itu bukan pelarian. Melakukan seperti sesuatu untuk Tuhan itu bukan menjadi sebuah kayak semacam persembunyian tameng kita untuk kita itu mengintrospeksi diri. Jadi kadang-kadang banyak orang itu bersembunyi di kalimat ini, lalu kemudian berkata, oh iya saya lakukan ini seperti untuk Tuhan. Padahal sebenarnya dia itu nggak bisa terima, tapi dia berusaha untuk mengerem dirinya supaya nggak bisa ngelawan pemimpin. Karena dia nggak punya otoritas, nggak punya kuasa, nggak punya kemampuan untuk melawan pemimpinnya. Lalu kemudian dia berkata gini kayak dia orang Kristen, ya udahlah, aku melakukan ini seperti untuk Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan nilai hatiku, Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Toh segala sesuatu indah pada waktunya. Itu bukan untuk Tuhan. Kalau kita punya kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, itu harus dimulai dari relasi kita yang benar dengan Tuhan. Dan sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Artinya begini teman-teman, Bapak Ibu. Budak kala itu direndahkan. Budak pada zaman itu ada sekitar 60-an juta budak. 60 jutaan budak ketika pemerintahan Romawi berkuasa. Bahkan di era Kristus waktu itu, di era Paulus waktu itu, 60 jutaan budak itu ada di wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Budak pada waktu itu, mereka itu tidak pernah lebih berharga dibandingkan makhluk hidup. Bahkan minta maaf, dalam perhitungan harta, anjing dihitung makhluk hidup. Tapi budak dihitung harta. Jadi buat orang-orang kaya waktu itu, budak itu tuh bukan makhluk hidup, tapi harta kekayaan. Semakin banyak budak, semakin menunjukkan bahwa dia itu orang kaya, dia itu orang hebat. Sehingga pada era Paulus, pada era itu, ketika Rasul Paulus melayani, termasuk melayani jemaat di Kolose, dia itu melihat banyak budak yang tidak punya lagi gambaran benar tentang hidupnya. Dia merasa bahwa sebagai seorang budak, dia itu bukan orang yang berharga. Dia bukan makhluk, dia bukan manusia. Dia cuma harta benda. Dia tuh ngerasa udah gak punya hak hidup lagi. Singkat ceritanya begini, cara dia memandang dirinya itu rusak.
mentalitas dia rusak, cara dia memandang dirinya itu nggak pernah berpikir bahwa dia itu adalah orang yang sama dengan tuannya. Nggak pernah. Karena apa? Budaya kala itu berkata bahwa kamu itu cuman harta benda, kamu itu nggak lebih baik daripada anjing. Ya kalau istilah sekarang anjay ya. Saya berharap nggak di demo saya ya. Jadi budak itu seperti itu. Nah, Rasul Paulus ketika melayani, dia banyak melayani dan bertemu dengan budak-budak. Dan budak-budak pada waktu ketika mengenal Injil Kristus, dia merasa, loh ternyata aku di hadapan Tuhan sama dengan tuanku ya, dengan majikanku. Aku hanya berbeda soal harta. Aku hanya berbeda soal status sosial doang. Tapi status sosial di hadapan Tuhan gak ada masalah. Status sosial di hadapan Tuhan itu bukan persoalan. Justru lewat status sosial kita, apapun itu, ternyata nilai kita tuh sama di hadapan Tuhan. Nah, para budak termasuk Onesimus. Onesimus ini adalah budak yang lari dari tuannya Filemon. Lalu ketemu dengan Paulus, ketika Paulus ada di penjara, bertemu, dimentorin, lalu kemudian Onesimus bebaskan, lalu kembali lagi. Onesimus menyadari bahwa walaupun dia budak, tapi ternyata dia berharga di hadapan Tuhan. Inilah latar belakangnya kenapa Rasul Paulus berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya bukan pelarian. Ada banyak orang yang bekerja, termasuk saudara dan saya saat ini. Kita tuh seringkali menjadikan kalimat ini seperti untuk Tuhan sebagai sebuah pelarian. Tapi bukan sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Tidak peduli mau jabatanku itu hanya office boy, tidak peduli apakah itu aku itu hanya security, orang bilang jabatanku rendah, tidak peduli itu, karena di hadapan Tuhan aku sama. Dan ketika kita kemudian diperlakukan tidak adil, diperlakukan seolah-olah itu membuat kita itu kayak direndahkan, kita nggak terganggu jiwanya. Karena kita nggak memandang diri kita berdasarkan status sosial, nggak memandang diri kita berdasarkan apa yang terlihat di luar, nggak memandang seperti apa yang dunia pandang. Nah, banyak orang Kristen gagal di area ini. Banyak orang Kristen itu ngerasa bahwa dirinya itu lebih berharga ketika dia itu naik mobil. Atau naik motor lah. Udah punya motor, dia ngerasa, wah motor nggak cukup, naik mobil. Rumah kontrak ngerasa nggak cukup. Lalu dia merasa sebagai orang yang hina, sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang nggak berhasil, sampai akhirnya dia terganggu hidupnya. Ada banyak orang Kristen itu seperti itu. Ketika Rasul Paulus berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan, itu artinya apa? Dia mengingatkan para budak. Lu mau diperlakukan seperti apapun, ingat, identitasmu, mentalitasmu haruslah mentalitas kerajaan Allah. Statusmu bukanlah status orang sembarangan. Kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu berharga di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus ketika di pelayanan, dia dianiaya, dia kelaparan, dia menderita, diperlakukan tidak adil, dia gak terganggu. Kenapa gak terganggu? Karena dia tahu nilai dirinya seperti apa. Dia paham betul siapa dirinya. Coba bayangkan, andaikan tempat kerja kita, anak-anak Tuhan, khusus yang mendengar ini, semuanya punya pola pikir seperti ini. Saya yakin kita gak akan terganggu. Kita gak akan gelisah. Bahkan kita akan dengan mudah menerima segala kritikan, menerima segala masukan dengan bijak. Bahkan ketika kita diperlakukan sepertinya seolah-olah tidak adil, di situ kita tidak akan merasa berpikir gini. Sepertinya kita nggak akan pernah berpikir bahwa nilai hidupku berkurang karena hal itu. Enggak. Nah, ini yang sebenarnya Rasul Paulus mau ingatkan. Rasul Paulus ketika berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dia hendak mengcounter pola pikir, paradigma, cara pandang orang-orang di dunia kala itu. Orang-orang di sekitar atau masyarakat sekitar Rasul Paulus, masyarakat di sekitar gereja Kolose kala itu punya pola pikir seperti itu. Dan Rasul Paulus mengcounter itu dan berkata bahwa kamu orang Kristen, kamu orang percaya kepada Kristus. Ketika kamu hidup, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Artinya apa? Standarmu adalah Kristus. Maka di ayat yang pertama dibilang apa? Kristus harus taat kepada Kristus. Dia jadi kepala, dia menjadi ukuran, dia menjadi rujukan untuk kita bertindak, melihat diri kita, melihat situasi. Nah kalau udah kayak begini Bapak Ibu, implikasinya apa? Di tengah pandemi COVID seperti ini, kita nggak akan malu melakukan segala sesuatu yang sepertinya merendahkan harga diri kita.
Beberapa waktu yang lalu saya jadi tukang saya minta temen aplikasinya untuk jadi ojek online yang untuk ini ngantar-ngantar barang. Jadi saya tidak malu untuk melakukan itu, ngantar-ngantar barang, tanda kutip orang bilang merendahkan diri saya, mempermalukan diri saya dengan bekerja seperti itu. Sebenarnya saya nggak terganggu dengan omongan seperti itu. Saya bisa melakukan segala sesuatu, yang penting halal, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Mentalitas, cara pandang, gambar diri saya udah berdamai. Saya nggak terganggu dengan hal itu. Karena saya tahu ketika saya lakukan ini, orang mungkin bilang, ih kamu mempermalukan dirimu. Tapi saya lakukan ini karena saya tahu saya itu seperti untuk Tuhan. Saya itu berharga di hadapan Tuhan. Nilai diri saya itu bukan ditentukan dari omongan orang. Maka ketika saya jadi tukang ojek, nganterin barang, orang pesan sayuran, apa segala macam, saya kasih. Itu bulan-bulan April atau pokoknya antara Maret, April, Mei lah. 3 bulan atau 2 bulanan itulah. Di antara 3 bulan itu. Saya jadi tukang ojek nganterin sayur apa segala macam. Saya nggak pernah malu untuk melakukan hal-hal yang orang anggap itu rendah. Karena apa? Karena buat saya nggak penting apakah status saya budak, status saya tuan, majikan, status saya apapun itu. Selama saya bekerja dan itu menghasilkan, tidak membuat orang lain susah, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak melakukan kejahatan, maka saya percaya bahwa itu adalah sebuah ibadah. Sama seperti saudara dan teman-teman semua yang saat ini menyaksikan. Gak usah malu kalau misalkan jualan. Halo guys, saya mau jualan nih, tawarin nih, misalkan ada puding, ada makanan-makanan, frozen apa gimana gitu. Gak usah malu. Gak usah malu. Dan buat Anda juga yang sering ngebully dan menganggap rendah kayak gitu, justru Anda, orang-orang seperti Anda lah yang justru gambar dirinya belum rusak. Orang-orang seperti itu bertahan hidup, dia tidak malu, orang bilang merendahkan dirinya, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada di antara kita yang kemudian membuli orang-orang seperti itu, lu gila lu, ngotorin chat gua, ngotorin apa segala macam. Buat saya, justru orang yang ngomong kayak begitu, itu orang yang enggak pernah selesai sama dirinya di hadapan Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, itu dimulai dari perubahan paradigma kita. Ya, relasi kita dengan Allah itu mengubah cara pandang kita dan akhirnya itu akan berimpact terhadap relasi kita dengan sesama dan apa yang kita kerjakan. Jadi kita itu nggak pusing, lakukan aja. Kita bekerja, kita merasa bahwa Tuhan pandemi ini penghasilanku berkurang. Misalkan Bapak Ibu mau buka usaha apa, jualan, orang mau ngomong apa terserah. Karena Bapak Ibu lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara udah ngerti, oh aku harus berjuang, aku harus bekerja, aku harus menghidupi keluargaku, aku harus bertanggung jawab terhadap orang-orang di belakangku yang Tuhan sudah titipkan buat aku. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu kalau kita gugat, kita gumulkan di hadapan Tuhan, maka kita akan tenang, kita akan damai. Nah, implikasi seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kita minder, kita malu melakukan segala sesuatu yang sepertinya seolah-olah tidak seperti kebiasaan kita. Jangan. Jadi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Budak kala itu, dia merasa rendah, tapi ketika bertemu Injil Kristus, mereka mengalami kuasa Tuhan, pola pandangnya berubah. Sehingga akhirnya ketika dia bekerjanya sama. Diperlakukan Tuhannya sama tetap. Tapi budak-budak yang percaya kepada Kristus kala itu, cara hidupnya, cara bekerja, cara melihat hidupnya itu udah mulai berubah. Paradigmanya berubah. Dia hidup untuk kekekalan. Dia melihat di balik kubur. Dia melihat segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Dia nggak pernah fokus kepada hal-hal yang sifatnya 70 tahun di muka bumi ini. Dia melihat itu semua. Dan akhirnya dia sadar bahwa apapun yang aku lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di masa pandemi ini, jangan jadikan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan itu sebagai sebuah pelarian. Tapi itu biarlah lahir dari rahim pergumulan kita dengan Tuhan. Itu lahir dari rahim hubungan relasi kita dengan Tuhan, pergulatan kita dengan Tuhan. Sehingga kita punya pola pikir benar, cara pandang benar. Sehingga kita tidak terganggu oleh segala sesuatu yang terlihat, nampak di permukaan aja. Tapi kita bisa menghayati dalam bagaimana relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Kalau udah seperti ini, maka saya yakin setiap kita akan berfungsi dengan baik, berfungsi dengan benar, akan benar-benar menjadi berkat,
akan melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang Tuhan, dan pada akhirnya endingnya nanti orang-orang di sekitar kita itu akan terimpact, orang-orang di sekitar kita itu akan secara tidak langsung akan terpengaruh oleh pola pikir dan cara hidup kita. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan pelarian. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan adalah hasil dari sebuah pergumulan, di mana kita berdamai dengan diri kita. Kita sadar dengan diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, bukan karena cara pandang manusia, tapi cara pandang Tuhan. Kalau ini kita lakukan seperti budak-budak yang percaya kepada Kristus, hamba-hamba yang percaya kepada Kristus, yang dilayani oleh Rasul Paulus, mereka menemukan sebuah masa depan yang baru, menemukan mata air di tengah padang gurun. Mereka suram, mereka melihat, waduh gelap nih. Mereka kayak udah gak ada harapan sebagai manusia, orang mereka gak dianggap manusia. Tapi ketika bertemu Injil Kristus, dia ngerti. Kerjanya sama gak? Sama, tetap jadi budak. Sama gak? Sama, tapi dia punya nilai berharga di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Hati kita mengubah cara pandang kita, dan akhirnya itu mendorong kita semua di masa pandemi ini untuk mau berjuang. Lakukan apapun supaya keluarga kita, supaya orang-orang yang kita kasih bisa tetap hidup, bisa tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan meninggalkan orang-orang. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, dia akan merasa ditinggalkan Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengerti, bisa sadar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu ya Bapa. Engkau adalah sumber hidup, pemelihara kami. Engkau adalah Allah pencipta yang menjadikan kami segala keberadaan kami Tuhan sesuai dengan maksud dan rencanamu. Kami belajar Tuhan pada saat siang hari ini untuk hidup seperti untuk Engkau Tuhan. Supaya kami sadar sepenuhnya bahwa bukan persoalan apa yang kami lakukan, tapi bagaimana relasi kami dengan Tuhan. Bagaimana cara pandang kami, pola pikir kami ketika kami melihat hidup ini Tuhan. Maka kami yakin ketika kami mulai berubah, maka apapun akan kami lakukan, apapun akan kami kerjakan Tuhan, demi tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah menjadi orang-orang yang sendiri. Kami tahu Tuhan di masa pandemi COVID ini Tuhan, secara ekonomi mungkin kami mengalami banyak guncangan. Tapi kami tahu sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang akan memelihara kami, memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa menemukan cara yang terbaik, solusi yang terbaik, supaya pada akhirnya Tuhan kami bisa mencari mungkin tambahan atau apapun Tuhan, yang pada akhirnya itu bisa membuat keluarga kami semakin diberkati oleh Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Berkati persekutuan doa kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.